Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah bisa bermuajahah sok sanaos dina kaayaan hujan ya Pak. Hujan teh rahmat teh nikmat. Bapak Ibu sekalian, jadi mesti disyukuri. Apapun yang Allah berikan pasti baik, dengan syarat kita bisa memahaminya dengan benar. Diberi musibah sabar, diberi anugerah syukur. Nah, hujan salah satu anugerah luar biasa. Bapak Ibu, urang ngeraskeun hanca. Alhamdulillah, al adab ma'al muslim wa hukukuhu atau srengse wios paham henteu minimal kita pernah belajar dan wajib nama belajar nawai teu paham 100%. Komo lamun teu diajar. Itu. Ya, minimal kita sudah tahu, mungkin kalau punya keperluan membutuhkan bisa nanti diperdalam secara khusus. Tapi minimal ini garis-garis besar, di mana terkadang Bapak Ibu garis besar nage urang terterang. Itu. Bahkan beberapa hal justru ketika kita tengah deres mah teu apal eta. Nah, hadirin sekalian, sekarang al-adabu ma'al kafiri. Jadi kalau di bahasa terjemahkan ku abdi mah Pak, ieu teh etika berinteraksi dengan orang kafir. Mun bahasa ayeuna mah kitu. Jadi aya adabna itu berinteraksi dengan orang non muslim. Itu hebatna Islam itu Pak. Gitu. Ya. Ya'taqidul muslimu anna sairul malali wal adyani batilah. Wah, hebat Pak ini kalimatnya. Langsung orang muslimah punya keyakinan bahwa seluruh ideologi, seluruh agama di luar Islam itu batal. Wa anna ashabahu kuffarun, dan bahwasannya penganutnya disebut kafir. Illad dinal islamiyah, kecuali agama Islam. Kenapa rame ayeuna mah cenah ngaji teh kudu ngaderes, kudu jelas kitabna geuning kamari. Kasus yang kemarin berkembang sehingga pembahasannya gak kemana saja. Ya Bapak Ibu, memang diperlukan ayeuna rutin mah memang saena teh ngaderes Pak. Memang tematik perlu. Tematik itu sesuai dengan kebutuhan. Karena nanti ada keterangan dalil itu nasihat biqadri hajatihi, sesuai keperluan. Bapak bade nikahkeun, berarti temana mun aya pangaosan temana syukuran nikah, manya ngajelaskeun hajian. Bapak bade ka haji, berarti nasihatna tausiahnya berkaitan dengan
haji. Kayak itu ayah apa gitu. Gitu. Ya, tapi memang tidak salah juga gitu. Cenah, pengajian yang rutin mah bagusnya harus jelas kitabna. Gitu. Ya, silahkan. Itu ada benarnya supaya jelas hanca garapan. Gitu, Pak. Nah, Pak. Jadi orang muslimah beriktikad bahwa hanya Islam agama yang fa inna dinal haq, Islam itu agama yang benar. Wa illa ashabuhu fa innahumul mu'minunal muslimun, dan penganut agama Islam itu disebut mukmin atau mereka orang muslim. Ini berdasarkan ayat Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innad dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu, yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat termasuk orang yang rugi. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Ini Pak dasar-dasar utama. Fa bihadhil ahbaril ilahiyati shadiqati, nah berdasarkan informasi ilahi yang benar ini, alimal muslim anna sairul adyan, bahwa mengetahui bahwa seluruh orang muslim, bahwa sesungguhnya seluruh agama allati qoblal islam qad nusikhat, yang datang sebelum Islam sudah dimansuh. Dimansuh itu apa Pak? Dihapus. Aya agama satacan Islam, agama naon? Yang sekarang disebut Yahudi, disebut Nasrani itu ya. Padahal sebetulnya tidak ada agama Yahudi Nasrani. Semenjak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad agama itu Islam. Makanya digambarkan seperti sebuah bangunan. Setiap nabi punya proyek tersendiri untuk menyelesaikannya. Dan Nabi Muhammad itu kebagian finishing. Eta naon namina teh Pak? Ubin aya nu teu acan ditapalkeun, eta wungkul tugas Nabi mah. Makana al yauma akmaltu. Oleh karena itu agama yang datang sebelumnya yang sering disebut Yahudi Nasrani qad nusikhat, itu sudah dihapus bil islami, dengan Islam. Kalau pemahamannya ada agama sebelum agama Islam gitu. Kalau kita mau memahami estafet, iya kan gitu ya. Wa annal islama huwa dinul basyariyatil ami. Nah ini Pak hebatnya, sesungguhnya agama Islam itu agama basyariah. Non basyariah itu basar, ana basyarum mithlukum, aku adalah manusia seperti kalian. Jadi manusia disebut basar karena manusia mah kacaga Pak. Naon bedana orang jeung monyet? Monyet maronyah renyoh. Konon katanya Pak, itu monyet mah aya kulitan tapi kulitna katutupan ku bulu. Ai manusia mah memang aya buluan tapi bulu teu nutupan. Itu ada yang menyebut salah satu penjelasan kalimat basar. Gitu. Ana basyarum mislukum. Atau sifat basar itu adalah bahwa sifat manusia semuanya sama, orang mana wae. Aya tunduk, aya haus, aya lapar. Itu namanya basar. Makanya walaupun Nabi Muhammad basar, tapi dia mustofa, orang pilihan.
pilihannya yuha ilayya, diberi wahyu. Itu yang membedakan. Bapak Ibu sekalian, fala yaqbilullahu min ahadin dinan ghairah. Karena Islam agama basyariah yang benar, tidak akan diterima agama selain Islam. Wala yardo bisyar'in siwa, dan tidak diridhoi syariat di luar Islam. Wa min hada kanal muslim. Nah, oleh karena itu orang muslim yara anna kulla man lam yadan lillahi ta'ala bil Islam fahuwa kafir. Nah, oleh karena itu orang muslim memandang bahwa di luar orang Islam itu adalah kafir. Kalau bahasa sekarang non apa Pak? Muslim. Boleh menyebut kafir? Boleh. Kata siapa? Allah. Dah kafir itu Allah, sampai ayat surat Al-Kafirun. Ya. Al-Kafirun kata Allah. Gitu ya, laqad kafarol ladzina qalu innallaha tsalisun salasah. Sungguh kafir orang yang punya kepercayaan Tuhan Allah tetilu. Itu langsung disebut kafir na ku Allah. Wallah. Aya nu heureuy cenanya Bu, masih emut teu. Da surat Al-Kafirun teh gentos namina jadi surat non cenah Pak? Non muslim. Sesungguhnya orang-orang non muslim mereka akan masuk ke dalam non surga dalam keadaan non stop. Kalau pakai non mah gitu. Nah, makanya Bapak Ibu, wa yaltazimu haluhu bil adabit taliyah. Nah, Pak. Nah, terhadap orang kafir itu ada Bapak Ibu sekalian ada etika. Walaupun mereka beda agama, lakum dinukum, tapi ada adab yang harus dikedepankan. Ada etika sebagai seorang muslim yang harus dimiliki ketika berinteraksi dengan mereka. Ini sikapnya harus muncul. Sikap menghargai mereka, tapi pada saat yang sama sikap sebagai seorang muslim tidak lepas. Itu Pak. Kalau tidak pakai ilmu itu nanti bisa kebab toleransi, itu kan kebablasan atau terlalu ekstrim. Bisa Pak. Oh, ada beda agama gitu. Jadi terlalu ekstrim sehingga nggak mau berjabat tangan umpamanya kan. Gitu. Nah, yang pertama Bapak Ibu sekalian. Ini, yang pertama ternyata Pak, adab itu urusannya akidah. Jadi adamu ikrarihi alal kufri wa adamu ridho bihi idhir ridho bil kufri kufrun. Pak, jadi jangan pernah kita meridhoi kekufuran sekecil apapun. Ini identitas Islamnya tetap harus muncul. Pashhadu bi anna muslim. Jadi bersaksi bahwa kita orang muslim itu dengan cara tidak meridhoi. Ridho itu apa? Ridho itu tidak ikhlas, tidak menyenangi, tidak menerima kekafiran sedikit pun. Sebab idzi ridho bil kufri kufrun. Nah, ini bahayanya Pak. Karena meridhoi kekafiran eta teh kafir. Jadi kafir itu bukan hanya orang kafir ketika meridhoi kekafiran. Pak, itu yang disebut maksiat itu adalah bukan hanya pelaku maksiat. Yang menyetujui meridhoi kemaksiatan itu juga perbuatan maksiat. Karena Bapak Ibu, qad tabayyana rusdu minal ghai. Sudah jelas mana jalan yang rasyid, benar, mana jalan yang sesat. Gitu. Nah, pamadza ba'dal haqqi ladhalal. Setelah benarnya Islam, yang lain salah. Itu wujud Pak. Itu wujudnya. Nah, kan Pak, konsekuensi dari la ilaha
Muhammadur Rasul, nanti muncul ahubbu billah wal bughdu billah. Cinta karena Allah, benci juga karena Allah. Ini Pak. Itu ya. Jadi ternyata Pak, konsekuensi dari la ilaha illallah itu diterapkan. Poin utamanya ketika berinteraksi dengan orang kafir, dengan non muslim itu tetap Pak, dalam hati mah kita tidak meridhoi. Gitu. Dalam hatinya. Bahkan al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Itu kan karena cinta harus karena Allah. Gitu. Pak Ibu Bapak, iman teh aya rasaan teh. Tahu aya rasaan Pak. Kuna resep tahu. Tahu ada rasaan, laras teh. Kafir aya rasaan. Iman aya. Gitu. Hujan aya rasaan teh. Jadi tiris gitu ya Pak. Asin aya rasaan, uyah aya rasaan. Nah, iman ada rasa nggak? Ada. Rasa iman yang paling bagus apa? Nikmatnya apa? Sebut. Lezat. Apa? Manis ya. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Hulwah. Gitu. Wajitnya disebut hulwah, yang manis. 3 perkara di mana seseorang akan mendapatkan hulwah, manisnya iman. Kenapa Pak manis Pak? Teu hasem, teu pahit, teu lada, teu kesed, teu nano-nano. Kenapa? Karena orang rata-rata seneng ke rasa yang manis. So, leres tuh. Makanya sabab seneng biasanya orang berlebihan. Karena berlebihan apapun terhadap kena yang manis, makanya lahirlah penyakit kencing. Teu aya kencing hasem. Itu Pak. Kan yang manis mah enak. Leres teu? Hideung wae dipikar resep Pak. Asal amis. Kita manis. Pak. Teu ningali hideungna, ningali teh amis. Kan kalau orang ingin dapat manisnya iman itu ibadah teh osok ibadah tapi asa hambar itu teu nikmatnya. Siga barang dahar ya teh dahar mah dahar tapi asa. Nah, kenapa Pak? Gitu. Ada orang yang sholat nikmat, lezat baca Quran nikmat, makanya dirindukan. Tapi ada orang gitu Pak, siga makan saja tidak dirindukan. Ini aya ibadah tidak dirindukan. Dina dilaksanakeun teh hambar. Kenapa? Cek Pak. Karena ada syarat. Ayakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasul lebih dicintai ketimbang yang lain. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Tidak mencintai seseorang kecuali cintanya karena Allah. Berarti hubbu billah wal bughdu billah. Benci cinta karena Allah. Makanya ibu gening, tidak hadis kalau ada yang melamar putri ibu sudah dipastikan soleh, agamanya bagus, tapi ditolak nih orang soleh ditolak, maka siap-siap akan datang kerusakan fitnah ke rumah kita. Gitu. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Kalau datang kepadamu yang sudah dipastikan agamanya diridhoi oleh Allah, fazawwajuhu, tikahkan. Terima kalau sudah pasti agamanya bagus. Illa taf'alu, karena itu diridhoi Allah. Kalau kau tidak diterima karena ada alasan-alasan yang lain, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, maka terjadi fitnah dan kerusakan. Gini Pak, ya sampai ke sana nanti. Makanya ini juga etika. Kenapa harus membenci? Bukan apa-apa. Kan kita umpamanya Pak seneng ke orang itu karena solehnya. Kunaon teresep ka si eta tara salat si eta mah. Ai sare masuk di masjid dari salat tara.
aya apa nu sok kitu ya duka di dia masih gana moal aya di palih kulon gitu. Ai sare mah di masjid komo pas aya adrahi panggeulana ari pas salat eueuh ngaji eueuh teh kumaha tah pak teresep kanu kitu teh lain teresep ka jalmina teresep kana sifatna. Nggak boleh kita membenci seseorang yang kita benci sifatnya gitu, jadi harus dibedakan. Ini juga sama, bukan membenci orangnya, semuanya makhluk Allah harus kita benci karena kekufurannya, karena maksiatnya. Ini juga adab. Jadi orang muslim itu membenci kafir itu bukan karena orangnya, karena kafirnya. Dan membenci kafir itu adalah karena diperintah oleh Allah, karena Allah tidak meridhoi. Ini Pak yang harus dibedakannya begitu. Sebab kan kayak gini Pak, idza ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi, fa in lam tastati pabilisan, fa in lam tastasi pabiqalbi. Kemungkaran itu sebagai bentuk benci kita harus memperbaiki. Nah wujud memperbaiki kalau nggak bisa apa-apa sekedar membenci dalam hati. Karena tadi Pak teresep kana munkar mah perbuatan munkar. Teresep kana maksiat berarti itu juga bagian dari maksiat. Nah kemudian selanjutnya Bapak Ibu, adab terhadap mereka juga ada muwalatihi wa muwadatihi liqaulihi ta'ala. Tidak boleh menjadikan mereka pemimpin, tidak boleh berwala kepada mereka, nggak boleh Pak, gitu ya. Ini juga etika. La yattahidil mu'minunal kafirina auliya min dunil mu'minin. Tidak boleh orang mukmin menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, min dunil mu'minin, di luar orang-orang mukmin. La tajidu qauman yu'minuna billah wal yaumil akhir. Engkau tidak akan mendapati orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, yuwaduna man hadallah. Itu Pak, berkasih sayang gitu dengan orang yang memerangi Allah dan Rasul. Walau kanu abaahum, walaupun mereka orang tua, anak, saudara atau keluarga. Ini menggambarkan yang tadi Pak, la ilaha illallah itu walinya kepada Allah. Jadi yang diutamakan Allah, walaupun itu keluarga sendiri, kalau mereka tidak suka Allah kita tinggalkan. Ini konsekuensi la ilaha illallah. Tapi Bapak Ibu selanjutnya itu lihat Pak. Jadi poin pertama, kedua, ketiga kaitannya dengan akidah. Ketika berinteraksi dengan mereka tetap harus lakum dinukum waliyadin. Tapi lihat nanti dari sisi muamalah, hubungan sosial. Insafuhu wal adlu ma'ahu wa ida'ul khairi lahu in lam yakun muhariban. Ini Pak, kita mesti berlaku baik, berbuat adil kepada mereka. Itu mesti Pak, gitu, berbuat berbuat baik, berlaku adil kepada mereka. Tapi ada catatan, selama mereka tidak memerangi umat Islam. Namanya bukan kafir harbi, gitu, selama tidak memerangi. Pada jangan pakai ayat Quran, gitu ya, jangan pakai ayat Quran. Kalau kita dipukul ya pasti ngelawan. Iya. Umat Islam itu tidak boleh Bapak Ibu etikanya menyakiti orang lain, tidak boleh memerangi orang lain. Wala tuqatilunakum hatta yuqatilunakum jami'a. Tidak boleh memerangi mereka sampai mereka memerangi umat Islam. Karena yang disebut perang sekarang itu Pak bukan hanya senjata,
itu mah konvensional, merusak akhlak, merusak tontonan, merusak bacaan. Itu juga perang, Pak. Nah, itu kan harus dilawan dengan yang sejenis. Itu. Coba, Pak, antisipasi umpamanya tontonan-tontonan jelek, permainan-permainan jelek kita belum punya. Itu. Antisipasi bagaimana terlepas dari pinjol umpamanya. Belum. Sekarang ramai ya, Pak. Satu keluarga di Ciputat bunuh diri gara-gara pinjol, Pak. Suaminya, istrinya, termasuk anak kecilnya. Wah, gitu. Kan itu juga perang, Pak. Itu memerangi akhlak, tabiat dan karakter gimana? Itu kan. Itu. Apa hidup mah sering digambarkan seperti wadah. Kalau tidak diisi dengan air, maka yang masuk udara. Kalau kosong, yang masuk udara. Kalau tidak diisi dengan zikir kepada Allah, kesibukan ibadah, nanti pikiran, hati, badan itu akan bergerak, tapi dorongannya setan. Makanya hidup teh kudu sape, kudu disibukkan. Makanya paidza parogta, kalau beres lakukan. Karena kalau diam teh didinya, Pak, naonnya gulang-guling, paling karena HP teh kan kebanyakan mah. Ya, sanes teu aya, Pak, seueur oge, tapi seseueurna mah sanes ngadangukeun pangaosan. Paling nu ngeprank, seueur geus ngeprank teh pan ka ditu ka dia akhirna. Moal didinya terus, da bosan ngeprank terus mah. Karena naon? Eta bahayanya, Pak. Banyak Islam luar biasa konsepnya. Hidup itu harus sibuk. Faidza faragata, beres, Pak. Isi. Mun teh dieusi teh abus. Dan sering digambarkan yang namanya dosa maksiat itu kan ada daya tarik, Pak. Geus masuk perangkapna resep, hese eureun teh. Hese. Makanya ulah nyobaan. Nah di sana, Pak. Gitu. Makanya kan kalau tidur yang bagus itu, Pak, ketika kita sudah ngantuk. Gitu. Karena lamun can ngantuk kita tidur eta teh aya sababaraha menit sabaraha jabal ngalamun. Geus ngadoan teh teu melayang ka mana? Kana HP deui itu teh kieu. Teu kana Quran, Pak. Padahal mah apal gitu. Quran dibuka panon nutup da teu kana Quran. Gitu, Pak. Makanya kalau ada ungkapan para sahabat itu pursanan fil lail wa ruhbanan fil lail wa pursanan fin nahar. Di siang hari itu bagaikan singa yang menerkam musuh. Jadi capek, Pak, ku kegiatan. Di malam hari ruhbanan fil lail, istirahat ibadah. Jadi benar-benar, Pak. Kan tidur yang bagus mah yang tibra, Bu, bukan lama. Berkualitas, pelor, nempel, molor, sek. Gampang tidur, gampang bangun. Urang mah gampang tidur, hese. Kata teh kudu disiapkeun, Pak. Karena di sini, Pak. Gitu, ya. Jadi Bapak Ibu, jadi itu perang. Jadi yang disebut perang sekarang asimetris, Pak. Bukan hanya seperti Palestina dan Israel, benar, itu bagian. Jadi kalau dalam Quran wala yazaluna yuqatilunakum, tidak henti-henti mereka memerangi umat Islam. Nah, perang di sini kan banyak. Hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, target mereka sampai engkau murtad. Gitu, murtad. Ya, murtad ku tontonan, murtad ku bacaan, murtad ku hiburan, sehingga waktu habis memperdalam agama jadi dangkal akidah, Pak. Kan minimal gitu, Pak. Da muasa kaligus. Makanya wala tattabi'u khutuwat. Jangan mengitu langkah-langkah moal ujug-ujug murtad, ujug-ujug maksiat, ujug-ujug kafir, Pak. Pasti ada asbab. Sehingga kita juga mual ujug-ujug kuat iman, rajin ibadah, harus ada penyebab.
Nah Bapak Ibu, Allah menyatakan la yanhakum, ini Pak, gitu. Kita mesti berbuat baik terhadap mereka manakala mereka juga tidak mengganggu umat Islam, gitu. Jadi kalau orang non muslimnya baik, wajib baik Pak, itu wajib, nggak boleh, gitu ya. La yanhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fiddin, tidak ada larangan bagi kalian, bagi mereka yang tidak memerangimu dalam agama, walam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak mengusirmu dari tempat tinggalmu, antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, kalian tabarru albirru berbuat baik, wa tuqsitu ban berlaku adil ilaihim kepada mereka. Jadi adil itu apa? Pernah disampaikan, memilih yang benar. Jadi hukum ditegakkan secara adil. Kalau tidak salah tidak boleh. Gitu. Innallaha yuhibbul muqsitin. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi wajib Pak kita berbuat baik. Makanya fa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tutihum. Walaupun orang tua sendiri yang menjasai kita, tapi kalau ngajak nggak benar jangan diikuti. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'ruf, dalam urusan dunia mah biasa aja, wajib berbuat baik. Nah, kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, yarhamuhu birrahmatil amah kait amihi inja'a. Kita juga wajib menyayangi mereka, gitu. Kasih sayang secara umum, seperti kalau dia lapar beri makan, kalau dia haus beri, kalau haus beri apa? Air. Kemudian kita mengurusnya, menengoknya, mengobatinya kalau dia sakit. Bapak Ibu sekalian, makanya Rasul menyatakan irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihani makhluk yang ada di bumi, nanti engkau dikasihani makhluk yang ada di langit. Ini Pak dalilnya umum, makhluk ya semuanya, tidak dibeda-bedakan. Bahkan secara khusus Rasul menyatakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah sahih, pikulli kabdin rotbatin ajrun. Pak, setiap makhluk yang bernyawa kalau berbuat baik dapat pahala. Setiap makhluk yang bernyawa itu, kalau kita berbuat baik dapat pahala, tanpa melihat makhluk itu manusia, hewan, binatang, tanpa melihat ras, tanpa melihat negara, tanpa melihat golongan, tanpa melihat agama. Selama dia makhluk Allah, kalau kita berbuat baik kita dapat pahala. Hebatnya Islam di sini Pak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kan alam itu banyak. Ada alam apa Pak? Alam gaib. Ada alam manusia, ada alam hewan, alam binatang. Fauna ya. Flora, fauna. Itu juga alam. Itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, adamu adiyatihi bimalihi aw dimmihi aw irdihi in kana ghairu muharib. Tidak boleh kita menyakiti mereka, baik merugikan harta tidak boleh Pak. Salah kalau ada pendapat harta orang kafir halal, nggak boleh Pak. Nggak boleh. Itu nggak boleh itu. Perpindahan harta dalam agama itu jelas Pak. Perpindahan harta lewat dagang, lewat
waris, lewat hadiah. Lewat apa lagi Pak? Wakaf. Kalau wakaf kan ke agama. Gitu. Wakaf mah gitu. Kalau lewat pribadi kan waris, apalagi? Hadiah. Apalagi? Kerja. Kemudian bisnis. Itu Pak. Itu ya. Jadi nggak boleh merampok, mencuri gitu ya. Gitu. Halal nggak boleh, tidak halal darah. Kalau tidak perang tidak boleh. Termasuk harta. Gitu. Tidak boleh. Bahkan dalam perang juga tidak boleh menyakiti orang-orang lemah, ya kan? Kayak nenek menebang pohon nggak boleh, nggak. Itu dalam kondisi kacau Islam, apalagi dalam kondisi aman. Ini harus didudukannya gitu Pak. Tinggal nih Pak, Suriah sekarang jatuh ke tangan umat Islam, luar biasa Pak. Itu perbedaannya orang yang paham agama, wah luar biasa. Gitu ya. Kalau mereka hanya sekedar ikut-ikutan, angtumul tulako seperti dalam tareh. Gitu, ketika putuh Mekah kalian bebas. Itu tentara-tentara itu dibebaskan kecuali tokoh-tokohnya. Yang salah satunya kemarin yang digantung itu. Gitu, karena dia mah sadis sampai menyiksa daging umat Islam dikehewankan gitu. Naudzubillah. Itu Pak. Itu antumul tulako. Wah, luar biasa Pak. Gitu. Kalau yang paham agama itu bagerna, karena sudah sampaikan kalau orang beriman dan beramal soleh maka ciri iman amal soleh yang benar tuh saya ja'alulahumur rahmanu wudda, Allah menyimpan dalam hatinya. Di surat Maryam itu sifat kanya'ah. Makanya kenapa harus milih orang Islam yang soleh, pasangan hidup yang saya ja'alulahumur rahman, disimpan Pak. Itu kanya'ah. Itu makanya tidak boleh menyakiti mereka, diambil hartanya. Gitu Pak, dirusak hartanya, darahnya, kemudian dijelek-jelekan, kehormatannya juga nggak boleh. Sama Pak. Itu bahkan umat Islam jangankan yang masih hidup, menyakiti yang sudah mati juga seperti menyakiti yang hidup. Gitu. Menyakiti yang mati itu sama seperti menyakiti yang hidup. Ya siapa saja, apakah yang mati itu orang kafir, orang muslim, sama, nggak boleh. Gitu. Makanya tidak boleh kan orang yang sudah mati kemudian dia jelek, kemudian dijelek-jelekan, tidak boleh. Begitu. Kata Rasulullah, la tasubul amwat, tidak boleh mencaci maki orang yang sudah mati. Fa innahu qad abdau ila ma qaddamu, karena kalaupun mereka jelek maka kejelekan mereka sudah dapat balasan ketika mereka sekarang sudah mati. Jadi nggak ada pengaruh ucapan kita. Oh Pak, jadi ke siapapun termasuk orang kafir. Gitu. Ya beda soal kalau ada umpamanya penyebab yang dibenarkan. Tapi kalau normalnya nggak boleh. Liqauli salam, apa dasarnya? Tidak boleh Pak. Ini ya ibadi, ini hadis kursi. Wahai hambaku, ini haram tudul ma'ala nafsi. Aku mengharamkan kedoliman atas diriku. Jadi Allah mah tidak punya sifat dolim. Dolim itu apa? Dolim itu wa ma dolamuna walakin kanu anfusahum yadlimun. Bukan Allah yang dolim, kalian yang menganiaya diri sendiri. Nggak boleh, nggak pernah Allah mah nanti pahala dikurangi dosa ditambah. Nggak mungkin Allah mah menyiksa seseorang, sebuah kaum kecuali itu diundang oleh perbuatan dosa mereka. Gitu. Wa ja'altuhu bainakum muharrama. Karena haram sifat ini bagi Allah, maka Allah juga menjadikan sifat ini haram di antara kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah engkau mendolim. Bahkan Bapak Ibu, lihat kalau tanpa alasan Rasulullah menyatakan bahwa dalam hadis riwayat Imam Muslim sahih, man adza dzimiyan fa ana khosomuhu yaumal qiyamah.
Barang siapa menyakiti kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu adalah kafir yang di bawah naungan umat Islam. Dia tidak punya apa-apa dengan umat Islam, disakiti tanpa alasan yang benar, maka akulah yang akan jadi musuhnya pada hari kiamat. Pak, dimusuhanku saha? Ku Allah. Rewas, Pak. Dimusuhanku kolot wae. Rewas. Dimusuhanku pamajikan wae. Ini dimusuhan anakku saha? Ku Allah, Bapak Ibu sekalian. Nah, termasuk Bapak Ibu, nah ya, apalagi nah, etika berinteraksi dengan mereka, jawazul ihda'i ilaihi. Boleh memberikan hadiah. Boleh memberikan ek dikirim comro berarti dikirim gurame gitu. Kenging wa qubulu hadiyatihi, boleh juga kita menerima hadiah, boleh mengirim, boleh menerima. Wa aklu ta'amihi in kana kitabian yahudian, boleh juga memakan makanannya, boleh juga memakan makanannya gitu. Kalau itu kafir kitabi. Kafir kitabi itu apa? Ahli kitab. Sahkah makanan ahli kitab? Sah. Wa ta'amul ladzina utul kitab illul lakum, dalam surat Al-Maidah. Dan makanan ahli kitab halal bagi kalian. Halal. Dikirim hayam ke orang Kristen halal. Dikirim daging domba halal. Daging sapi halal. Dikirim daging babi berarti ahli kitab. Lamun orang muslim sama mah nggak ada kaitan. Pokoknya orang muslim ngirim daging babi, ya iman daging babi nagi ti orang Islam. Nah, boleh. Kan kepa kalau diteruskan gitu, Pak. Kalau di luar ahli kitab mah nggak boleh. Tidak boleh. Iya, ini di sini jelas kalau ahli kitab. Gitu. Ya, kecuali kalau makanan yang awalnya sudah jelas halal. Dikirim tempe, buah gitu. Gitu. Pak, nanti ini harus ada lebih lanjut yang begini. Ini mah tema-tema pokok gitu, Pak. Tema-tema pokok. Secara prinsip boleh. Boleh, Pak. Secara prinsip mah boleh. Jelas ayatnya. Wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum. Nah, pertanyaan, adakah hadis kitab? Nah, di sini nanti diskusinya. Ahli kitab ayeuna aya keneh teh. Pak, ayat tentang ahli kitab yang tadi palsu, yuharrifunal kalima ammawadhi'i, mereka sudah merubah gitu kitab asli sesuai keinginan mereka. Itu bukan hanya di zaman kita, di zaman Nabi getos gitu. Jadi penyimpangan itu bukan hanya sekarang, itu di zaman, karena ayat-ayat itu turun di zaman siapa? Ini di zaman Nabi. Di zaman Nabi, makanya gitu diskusinya bukan adakah ahli kitab sekarang yang murni, boro-boro aja. Nah, di zaman Nabi penyimpangan sudah ada dan ayat itu turun di zaman Nabi. Iya, itu. Jadi siapa ahli kitab yang diberi kitab? Dalam hal ini Yahudi, Nasrani. Makanya di sini disebutnya ingkana kitabian. Gitu, pengarang Minhajul Muslim gitu boleh memakan makanan mereka begitu kalau mereka ahli kitab. Ini berdasarkan ayat ini, Pak.
Nah, termasuk boleh tadi menerima hadiah karena Rasul pernah menerima hadiah makanan dari perempuan Yahudi. Itu Pak. Kalau ditakutkan, maka kalau hukum itu boleh atau tidak. Kalau ditakutkan ya Pak. Gitu. Hukum itu bukan karena kira-kira, harus ada kepastian. Boro-boro dari orang kafir, dari orang muslim nu dia bobolokot si eta mah geus eueuh halal haram. Nah, itu mah kan keraguan-raguannya di sana. Maka ihtiyat, lebih baik tidak menerima. Eta mah alarmnya sudah di kita, Pak. Alarmnya. Gitu. Ya, tapi kalau berbicara hukum, Quran menjelaskan bahwa boleh. Boleh itu bukan harus, Pak. Kadek, boleh mah bukan harus. Bukan wajib, boleh mah. Gitu. Jadi bahasa Sunda mah wenang. Gitu. Kenging mamba so kenging, cilok kenging, urang mah teresep teu naon. Gitu kan, gitu kan. Jadi awas. Bahwa di pikiran bukan berarti harus diterima, enggak. Kalau bicara boleh. Sehingga kalau ada orang umpamanya yang menikmati itu tidak berdosa gitu. Kemudian selanjutnya adamu inkahihi al mu'minat wa jawabu nikahil kitabiyat minal kupar liqouli ta'ala biman il mu'min minaz zawaj bil kafir mutlaqan. Pak, itu kalau orang kafir itu kan kafir dua, innal ladzina kafaru min wal musyrikin. Jadi kan kafir itu ada dua, ada kafir yakhruju minal millah, ada kafir la yakhruju minal millah. Ada kafir yang keluar dari Islam, ya, yang disebut dalam surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil wal itu. Ada juga Bapak Ibu kafir la yakhruju minal millah, tidak keluar dari Islam. Teu keluar tina Islam, saha nu kafir eta anu batrul haqqi wa gomtunas, yang perempuan ti keburus neraka karena kupur nikmat. Eta mah kafir tapi teu keluar tina Islam. Ini kita berbicara kafir yang keluar dari Islam. Makanya kalau dia kafir di luar kitab, Bapak Ibu tidak boleh menikahi sama sekali. Tapi wajawajun nikahil kitabiyat, tapi boleh gitu. Per laki-laki mukmin menikahi perempuan kitabiyat, Nasrani dan Yahudi itu. Nah, ini beda dengan kafirnya di luar itu. Itu total tidak boleh, mutlak. Lahunna hillul lahum, tidaklah hunna, ya, hunna perempuan mukmin halal bagi mereka. Walahum, tidak juga laki-laki, hum itu laki-laki, yahilluna lahunna, halal kepada mereka. Jadi kalau sama dengan kafir itu tidak boleh, baik laki-lakinya maupun perempuannya. Wala tunkihul musyrikin, tidak boleh menikahi perempuan musyrik hatta yu'minu, sehingga mereka beriman. Tidak boleh kalau sehingga itu apa Pak? Berubah. La yaqbalullahu sholatan bila wudu hatta yatawaddo. Allah tidak menerima sholat hatta yatawaddo, sampai dia berwudu. Salila can wudu mah moal ditarima, salila teu mukmin mah teu halal. Gitu. Namanya mafhum lil ghayah dalam usul fikih. Wa qala ta'ala fi ibahatin nikahil muslim al-kitabiyat. Nah, kemudian Allah berfirman berkaitan dengan bolehnya laki-laki muslim menikahi perempuan kitabiyat. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba,
min qablikum, perempuan-perempuan yang menjaga dirinya dari kalangan ahli kitab sebelummu, idza ataituhunna ujurahunna, kalau kalian memberikan kepada mereka ujur mas kawin, muhsinina, untuk ditikahi ghairu musafihin wala muttahidi ahdan, tapi bukan untuk sekedar bersenang-senang. Nah, Bapak Ibu, ini ya. Jadi kalau ke orang kafir apapun laki-laki perempuan tidak boleh. Tapi kalau laki-laki mukmin ke perempuan kitabiat boleh. Tapi tidak boleh perempuan mukminah menikahi laki-laki kafir termasuk ahli kitab. Bahkan ini juga berkembang, Pak, itu dalam kondisi normal. Ya gini, kenapa laki-laki mukmin boleh menikahi wanita kitabiat? Gitu, Pak. Karena laki-laki itu dimungkinkan dia jadi yang bisa jadi bagian strategi. Tapi kalaupun ini laki-laki mukmin ternyata justru lemah. Lain nyedot ieu mah kasedot. Nah, dalam posisi begitu tetap haram. Tetap haram, Pak. Tetap haram. Gitu. Hah? Iya. Apalagi kan kalau sekarang, Pak, pernikahan itu menjadi salah satu strategi para misionaris, iya kan? Itu. Untuk menarik itu kan gitu, Pak, caranya memperbanyak populasi itu salah satunya dengan pernikahan beda agama. Nah, Allah itu sudah luar biasa mengantisipasi jauh-jauh hari, Pak. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, urang bereskeun salit deui. Tasmiyatuhu idza atasa wa hamidallah bi ayyakula lahu yahdikumullah wa yuslih balakum. Jadi Pak ngadoakeun lamun non muslim bersin. Tapi doana yahdikumullah wa yuslih balakum. Begitu. Doakeun yahdikumullah wa yuslih balakum. Jadi pernah orang-orang non muslim di zaman Nabi ya ta'atosuna ingda Rasulillah, Pak, bararesin di gigi Rasul gitu. Jadi di gigi Rasul mah sok ini, Pak, sok apa namanya ya, nggak tahu, pencitraan atau mancing-mancing gitu. Sebab cenah orang non muslim teh di zaman Rasul waktu bersin hoyong cenah Rasul teh ngadoakeun yarhamukumullah, mudah-mudahan Allah merahmati moal. Makanya Rasul apa? Makanya Rasul mah bukan yarhamukumullah tapi langsung yahdikumullah. Bolehkah mendoakan orang kafir? Boleh. Mudah-mudahan dapat hidayah wa yuslih balakum, dan dibereskan urusan. Kan tidak boleh ya, Pak, walaupun orang tua sendiri gitu memintakan ampun kepada mereka. Maka ala nabi walladzina amanu al yastaghfiru lil musyrikin walau kana uli qurba madima tabayyana lahum annahum ashabul yahim. Tidak layak bagi Nabi dan orang mukmin memintakan ampun kepada orang walaupun itu keluarga sendiri. Gitu. Wa makana istighfaru Ibrahim amma idati wa'adaha iya. Dulu Nabi Ibrahim pernah memintakan ampun untuk siapa? Bapaknya Azar. Karena memang sudah janji, tapi falamma tabayyana lahu annahu aduwwullah, ketika Nabi Ibrahim tahu bapaknya itu musuh Allah, tabarra'a minhu terjadi. Itu, Pak. Ya, jadi ke orang kafir itu doanya yahdikumullah. Mudah-mudahan Allah memberikan
Itu Ronaldo nya meni bager tadi tato tara minum arak gitu bager kasasaha ge barang bere gitu. Mudah-mudahan Allah memberikan itu. Ada orang kafir nu galak mudah-mudahan ngaleleuskeun Allah memberikan hidayah. Itu Pak. Hebat Islam apa? Ya Allah siksa henteu kitu. Mudah-mudahan memberikan hidayah. Kan gitu. Nabi juga dilempari oleh orang Taif. Iya kan? Sampai beloburan getih, datang malaikat mau diapakan wahai Muhammad orang Taif? Kalau engkau mengizinkan ku uruk orang Taif dengan 2 gunung yang besar. Kata Nabi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la. Ya Allah beri hidayah kaumku. Mata kitu ge can paham. Coba Pak. Air tuba dibalas dengan air susu. Hebat ya Pak. Kejelekan dibalas dengan itu Islam Pak. Itu ya. Islam. Nah, kemudian Bapak Ibu, selanjutnya la yabda'uhu bis salam wa in salama alai raddun biqaulihi wa alaikum. Liqauli salam idza salama alaikum ahlul kitab faqulu wa alaikum. Pak, tidak boleh memulai salam kepada mereka. Tepung dengan non muslim nugas akrab waalaikum nggak boleh. Gitu. Kalaupun mereka mengucapkan salam, maka jawaban kita bukan waalaikumsalam waalaikum. Untukmu. Sabab mungkin aya nu nyebut assalamualaikum, ada juga assamu mampus lo. Maka sebagai bentuk kehati-hatian, idza assalamualaikum ahlul kitab, kata Rasulullah, kalau ahli kitab mengucapkan salam maka jawab waalaikum untukmu. Kalau keselamatan mangga keur anjeun, kalau juga sebaliknya mangga bikin anjeun. Nah, kemudian ini Pak, ini biasanya konon ada hadis latab fa idza lakitum ahaduhum fi tariqin fataruhu ila adyaki. Kalau ketemu dengan mereka di jalan seret ke sisi. Bagaimana ini pelaksanaan? Tahu nggak itu yang jalan itu non muslim? Yang kedua bagaimana bentuknya? Ternyata ini ada yang menjelaskan Pak. Saya baca syarahnya. Ternyata ini mah dina kondisi perang. Ya dina kondisi perang mah tuh Pak ya lebih dari itu juga namanya juga perang. Dalam kondisi damai mah gitu kan. Tadi juga tidak boleh menyakiti, iya kan, nggak boleh menyakiti dirinya, hartanya, bahkan tidak boleh itu. Tapi kenapa ini ternyata konteksnya dalam kondisi perang. Nah, termasuk Bapak Ibu secara umum terakhir mukhalifatuhu wa adamu tasabbuhi bihi fi ma laisa bidorijin. Nah, kalau di sini mah kenapa itu berbeda dengan mereka, tidak tasabuh. Tasabuh itu apa? Menyerupai. Jadi kan setiap keyakinan punya identitas. Punya identitas. Jika orang Kristen kalungna naon Pak? Ah itu kan identitas. Nah, karena man tasabbaha biqaumin fahuwa minhu. Sehingga baheula di zaman Nabi mah Nabi qaidul lihyati idza kana huwa yuhalifuha. Nabi memanjangkan jenggot kalau mereka ngurud. Jadi kunaon kalau mereka ngurud jenggot Nabi mah manjangkeun. Gitu kan, mereka mah jenggot dikurud, kumis. Nah, orang Islam mah harus berbeda. Gitu. Nah, termasuk semir. Mereka mah disemir dengan hitam. Makanya tidak boleh. Ada hadis secara khusus tidak boleh menyemir dengan hitam. Nah, ini dibaca konteks, Pak. Konteksnya itu bahwa kita harus berbeda. Cik Pak, kalau ayeuna
identitas jenggot jeung kumis gimana Pak? Orang kafir jarenggotan tuh. Tinggal Yahudi di mana tuh? Gitu. Ya. Walaupun di sini terjadi nanti ihtilaf. Kenapa? Karena hadis-hadisnya bukan hanya mukhalafah, harus berbeda. Jadi inti nama ari Nabi jenggotan teh cenah kitu tah. Gitu. Eta we gitu. Ya. Ya jenggotan karena mukhalafah. Prinsip dasarnya tidak boleh menyerupai orang kafir. Memang ada yang menyebut kesanahnya bahwa ngurus jenggot teh sunnah. Ada. Itu. Ya, memang di sini ada ihtilaf. Sehingga untuk aya jenggotan ge tapi mah jenggot tangan hiji dua. Eta mah nu hiji dua mah akar waos. Tapi prinsip dasarnya bahwa orang Islam harus punya identitas. Termasuk Pak, kalau ayeuna nyemir kunu koneng sememberem-bereman kesana mohon maaf orang tidak baik. Baheula mah kudu ku eta. Justru kalau orang normal mah disemirna kunu boleh kan nyemir rambut boleh Pak. Secara hukum yang tidak boleh kan buat sombong. Gitu. Boleh Bapak Ibu sekalian. Secara hukum. Kalau bicaranya hukum, boleh. Maka terjadi ihtilaf dan cenah teu kenging kudu hideung makana kudu koneng kudu kabeureum. Justru kesannya jadi kurang baik kalau sekarang lah. Gitu Pak. Ya, atau mau apa adanya gitu. Tapi prinsip dasar bahwa dengan orang non muslim itu identitas harus beda. Fashhadu bi anna muslimun. Maka saksikan saya orang muslim. Umpamanya Pak, ya walaupun ternyata mereka yang mengikuti kita. Sekarang umpamanya kita lihat ada pendeta yang pakai kopiah. Sekarang begitu, yang bahasanya pakai bahasa ke Arab-Araban, sekolahnya disebut madrasah kan. Terlepas dari niat gitu. Ya, tapi prinsip dasar satu bahwa umat Islam itu punya identitas tersendiri. Tapi pada saat yang sama kita juga menghormat keberagaman, punya toleransi walaupun ada batas lakum dinukum waliyadin. Bapak Ibu sekalian, coba Pak lihat di Aleppo Damaskus sekarang. Ketika jatuh ke tangan umat Islam, orang muslim justru lebih tenang. Lebih tenang. Karena haram bagi umat Islam itu menyakiti sekedar beda agama. Mereka berbahagia ketimbang rezim sebelumnya, Pak. Bapak Ibu, demikian yang bisa disampaikan. Billahi tarosan. Kayak demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.